Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar agama Islam dengan materi pembelajaran memahami Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama, memahami Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan juga Al-Ahad. Yang kedua, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab yang wajib diimani seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga kitab Al-Quran. Yang pertama, memahami Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan juga Al-Ahad. Mungkin kita sudah sering mendengar kata Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang jumlahnya ada 99. Di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Innahu witra yuhibbul witra. Man hafizaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang pertama Asmaul Husna yang kita bahas adalah Asmaul Husna Al-Mumit. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mematikan. Anak-anakku semuanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup. Mari kita jadikan kesempatan ini untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya. Karena bekal yang terbaik itu adalah bekal amal yang akan kita bawa nantinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Jadi siapapun orangnya, apapun makhluknya, pasti akan mati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan tiba waktunya mengalami kematian tersebut. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Hayyu. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan kekal, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang memberi kehidupan pada makhluknya. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan, mampu mengurusi dan mengatur semua makhluknya dan juga alam semesta dan segala isinya. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan dan mengurusi semua makhluknya tanpa memerlukan bantuan dari orang lain, tanpa memerlukan bantuan dari makhluknya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Quran Surah Al-Imran ayat 2. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Ahad artinya Allah yang Maha Esa. Esa artinya satu atau tunggal. Maksudnya Allah hanya satu dan tidak ada yang menyamainya. Allah hanya satu dan tidak berbilang. Dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak setara dengan makhluknya. Yang selanjutnya mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian kitab? Kitab itu adalah kumpulan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi atau rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kitab yang wajib diimani ada 4. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan juga ada kitab Al-Quran yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kita bahas adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani yang ditujukan kepada kaum Bani Israel. Adapun isi kitab Taurat adalah beberapa syariat dan hukum-hukum agama. Di antaranya menerangkan akidah yang benar, menerangkan janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya bagi orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat juga menegaskan akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun inti dari isi kitab Taurat sebagai berikut. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh menyembah berhala dan hanya Allah yang boleh disembah. Yang ketiga, tidak boleh menyanyiakan penyebutan nama Allah. Yang keempat, menyucikan hari Sabat atau hari Sabtu sebagai hari untuk beribadah. Perintah beliau yang kelima, perintah menghormati orang tua, larangan membunuh manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu dan mengambil hak milik orang lain. Inilah inti dari isi kitab Taurat. Selanjutnya kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud dalam bahasa Kipti yang ditujukan kepada kaum Bani Israel. Kitab ini berisi doa, zikir, pengajaran, dan hikmah serta pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani atau Ibrani untuk kaum Bani Israel. Adapun isi dari kitab Injil adalah beberapa hukum dan mengajarkan manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bertugas memperbaiki agama Bani Israel yang telah menyeleweng, yang telah menyimpang dari ajaran semula Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut sebagai Nuzulul Quran. Al-Quran memiliki keistimewaan yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Keistimewaan lainnya yaitu isi kandungan dalam Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana anak-anak semua mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang paling lengkap yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Kemurnian Al-Quran akan terus dijaga Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhir atau sampai hari kiamat.
Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.